Haus yang gak bisa disiram oleh uang sebanyak apapun. Saat doa ihdinas syiratal mustaqim terdengar, Michael seperti mendengar sesuatu yang makin lama makin jelas, seperti panggilan pulang. Air matanya tiba-tiba jatuh karena hatinya yang keras selama bertahun-tahun akhirnya retak. Dan dari retakan itu, cahaya bisa masuk. Why? Am I not happy? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan selisih, halo. Kawan, manusia itu makhluk yang unik ya. Kadang dia bisa menipu dunia dengan senyumnya, tapi hatinya sendiri gak bisa ditipu. Bahkan hati bisa mengetuk lebih keras daripada pintu manapun. Ada satu kisah tentang seorang Amerika yang di mata dunia terlihat punya segalanya, nama besar, kekayaan, kekuasaan, perusahaan raksasa di Silicon Valley, tapi hatinya retak tanpa suara. Namanya Michael. Ya, Michael. Dan kisahnya bukan cuma tentang sukses dan uang, tapi tentang hati yang akhirnya menyerah untuk pura-pura kuat. Kisah tentang seseorang yang dikejar kehampaan sampai akhirnya ia menemukan cahaya yang selama ini memanggilnya pelan sekali tapi pasti. Kawan selisih, sebelum Michael menjawab telepon itu, ada sesuatu yang tiba-tiba muncul di benaknya. Sesuatu dari masa kecilnya, masa yang selama ini ia kubur dalam-dalam. Pikiran Michael mendadak kembali ke sebuah rumah tua di Ohio. Rumah kecil dengan cat dinding yang mengelupas dan suara angin yang selalu masuk lewat celah-celah jendela. Ia ingat bagaimana ibunya selalu tersenyum saat melihat wajahnya hangat, walaupun saat itu hidupnya sangat berat. Wanita lembut itu bekerja 2 shift, tapi tetap sempat membuat roti untuknya. Dan dia juga ingat di mana ibunya selalu tersenyum hangat walaupun hidupnya sangat berat. Wanitanya lembut, bekerja 2 shift. Ya, begitulah. Semua dia ingat. Tapi kebalikan dengan sosok ayahnya. Dia ingat di mana pria itu gak pernah memujinya, gak pernah memeluk, gak pernah bilang I'm proud of you son. Yang keluar selalu kalimat dingin. Good, but you can do better. Begitu terus. Sampai kata-kata itu berubah jadi luka. Bayangin kawan selisih, anak kecil sekecil si Michael digituin. Aduh pak, kasihan anak-anak seperti itu saat besar. Ya mereka bisa jadi 2 lah. Ya kalau nggak gampang menyerah atau orang yang membangun benteng setinggi langit. Ya di sini kalian udah bisa nebak lah. Si Michael memilih apa tuh dari keduanya? Pasti memilih bangun benteng. Ya udah kerja keras, bukan karena ambisi, tapi karena ia ingin sekali saja ayahnya merasa bangga. Tapi rasa dicintai itu gak pernah datang. Dan tanpa sadar luka kecil itu tumbuh bersama dirinya. Menjadi dingin, menjadi ambisi, menjadi kesunyian. Malam itu ketika teleponnya bergetar, suara masa kecil itu pun ikut bergetar. Michael menutup matanya sebentar. Terus dia menahan napas. Terasa berat memang di dada. Mom, I'm tired, pikirnya dalam hati. Really tired, Mom, please, itu katanya. Dan tepat sebelum ia mengangkat telepon itu, ia sadar. Selama ini ia berlari terlalu jauh, tapi gak pernah kembali ke dirinya sendiri. Kawan selisih. Begitulah hati manusia. Ia bisa menyimpan luka bertahun-tahun, tapi ketika sunyi datang, luka itu muncul sendiri tanpa dipanggil. Dan kini, luka itulah yang diam-diam mendorong si Michael ini menuju perjalanan besar yang sedang menantinya. Happiness isn't in the bank account? Kawan selisih. Setelah gelombang ingatan itu berlalu, Michael berdiri lama di depan jendela kantornya. New York terlihat cantik,
Tapi entah kenapa malam itu terasa dingin banget. Bukan dingin dari AC, tapi dingin dari dadanya sendiri. Michael menghela napas berat. Rasanya seperti ada beban yang ia bawa sejak kecil. Dan baru sekarang terasa penuh dan siap tumpah. Kenapa aku harus selalu kuat ya? Bisiknya pelan. Pertanyaan yang selama ini ia hindari. Kawan selisih, seringkali manusia terlihat kuat bukan karena ia benar-benar kuat loh, tapi karena gak ada tempat untuk rapuh. Dan Michael sadar itu. Ia sudah terlalu lama memaksakan diri. Dia ingat waktu masa mudanya saat ia kuliah di MIT, saat teman-temannya sibuk pacaran, nonton film, main bola, dan segala macam lah pokoknya waktu masa remaja lah ya. Nah, si Michael ini selalu menghabiskan waktunya di lab, mengejar project, mengejar ranking, mengejar validasi, mengejar semua yang ia cita-citakan. Sampai di usianya yang ke-22 tahun itu, ia sudah dapat tawaran masuk ke berbagai macam perusahaan besar lah pokoknya. Tapi ia tuh menolak karena ingin membuktikan pada ayahnya yang keras itu tuh, kalau ia bisa membangun perusahaan sendiri. Tapi lagi-lagi nih, ironisnya, di setiap pencapaian besar itu ayahnya selalu mengomentari, "Not bad, but you can do better." Gitu terus. Ya Allah Pak, itu anakmu sendiri loh Pak. Darah dagingmu sendiri loh, kasihan Pak, ya Allah gergetan aku. Ya sudahlah kawan selisih, bayangin ya, kamu sudah mencapai dunia, tapi nggak pernah mencapai hatinya orang yang paling ingin kamu banggain, dan itu menyisakan ruang kosong yang makin lama makin menganga. Michael memejamkan mata. Tiba-tiba ada suara samar-samar dalam dirinya berkata, "Kalau kamu mati sekarang, kamu sudah bahagia belum?" Pertanyaan itu menghantam dadanya keras. Tiba-tiba ia membuka matanya dengan cepat, tapi air matanya hampir jatuh. Tapi ia tahan. Ya Allah, itulah momen yang membuat seseorang akhirnya menghadap dirinya sendiri. Bukan grafik, bukan saham, dan bukan pekerjaannya, tapi dirinya sendiri. Kemudian, kawan selisih, detik-detik sebelum telepon diangkat, Michael pelan-pelan berjalan menuju mejanya. Setiap langkah terasa berat, seperti kaki menapak di lumpur emosinya sendiri. Ia duduk, kemudian mengusap wajahnya, menopang kepalanya dengan kedua tangannya. Kawan selisih, kalau kita lihat dari luar, kita bakal bilang apa? Dia kaya, dia sukses, dia hidup enak. Tapi intinya kebanyakan orang pasti mikirnya gini nih. "Hoi, enak banget sih hidup lo. Udah punya segalanya, masih mikir yang aneh-aneh. Ya udah, nikmatin aja bro." Tapi si Michael ini beda. Dia cuma seorang anak kecil yang kelelahan jadi orang dewasa. Dan tepat saat ia menunduk begitu, telepon itu berbunyi lagi. Ring, gitu kali ya. Michael menatap layar ponselnya. Nomor gak dikenal. Tapi kini rasanya seperti panggilan itu punya magnet sendiri. Seolah ia harus menjawabnya. Seolah takdir sedang menunggu keputusan kecil yang akan mengubah segalanya. Ia ragu sesaat. Jantungnya berdetak cepat. Dak. Tapi kali ini tidak ada suara ambisi, tidak ada suara ego, yang ada hanya suara kecil dalam hatinya. "Jawab." Dan dengan tangan gemetar, Michael mengangkat telepon itu. Ya, hello." Suara di seberang terdengar dingin, formal, tapi tegas. "Tuan Michael, Anda diminta datang ke kantor pusat sekarang." Michael menegang. Ruangan yang tadinya sunyi sekarang terasa menyempit, seperti udara mendadak lebih berat. Kawan selisih, di titik itu ia belum tahu bahwa panggilan itu bukan sekadar permintaan kantor. Itu adalah pintu pembuka, pintu menuju perjalanan panjang
yang akan menuntunnya dari kegelapan menuju cahaya. Malam itu di lantai 52, di antara hening dan luka yang tidak terlihat, hidup Michael baru saja berubah arah. Dan ia bahkan belum menyadarinya. Kawan Lisik, di lantai 52 sebuah gedung kaca di New York, Michael duduk menatap kota yang penuh dengan cahaya. Mobil-mobil kecil seperti semut, gedung tinggi bersinar, langit seperti berkilap. Tapi bagi hati Michael, gelap. Michael berdiri, berjalan pelan ke jendela. Dia menempelkan tangannya di kaca dingin. Hidup gue tuh gini aja sih, sepi banget. Katanya tuh, bisiknya lirih. Padahal kalau kamu lihat, hidupnya tuh kayak mimpi loh. Wow. Kayak mimpi semua orang termasuk aku ya. Nah, di garasinya itu ada mobil klasik yang harganya satu unitnya tuh bisa beli 3 mobil. Ya Allah, Masya Allah 3 mobil. Salah, 3 rumah. Malah lebih parah lagi ya, 3 rumah. Di puncak bukit rumah kaca estetiknya itu jadi artikel di majalah arsitektur. Ya, jadi dia pernah menjadi contoh artikel di majalah arsitektur. Sahamnya setiap hari naik, bayangkan. Orang-orang antri mau kerja sama dia. Tapi apa gunanya semua itu kalau setiap malam ia pulang ke rumah megah, tapi nggak ada suara. Bayangin. Oh ya, ia pernah punya kekasih, tapi hubungan itu karam. Ia juga pernah punya sahabat dekat, tapi dunia bisnisnya memisahkan mereka. Ia punya banyak kenalan, tapi nggak punya tempat untuk pulang. Kawan selisih. Kadang Allah itu menegur bukan cuma dengan badai, tapi dengan sunyi. Sunyi yang menusuk lebih dari bencana apapun. Dan malam itu, sunyi itu jadi sangat keras sampai Michael nggak bisa mengabaikannya lagi. Tiba-tiba, telepon misterius berbunyi dan perlahan takdirnya mulai digerakkan, oke? Saat Michael berdiri di lobi yang kosong, ada rasa dingin yang menjalar ke tengkuknya. Lobi itu biasanya rame banget. Orang jalan, tawa, suara lift, suara telepon, pokoknya suara segala macam bercampur aduk ada di situ. Tapi malam itu hening. Kayak apa ya? Mungkin kayak rumah angker kali ya. Ya begitulah pokoknya. Cuman 2 security berdiri kaku. Seakan-akan mereka sudah tahu Michael yang bakal datang. Mata mereka nggak memancarkan hal-hal manusiawi. Kosong, datar, disiplin. All of this feels so empty. Michael masuk lift. Jari telunjuknya gentar. Waktu menekan angka 24. Lift itu bergerak, tapi rasanya seperti naik ke ruang integrasi malaikat. Mungkin hatinya tuh ibaratnya dak itu kali ya. Kawan, kadang manusia terbiasa memegang kendali hidupnya, tapi pada titik tertentu hidup mengambil alih. Dan malam itu Michael sedang digiring menuju ruang yang akan memecahkan egonya. Saat map level 0 muncul di atas meja, Michael merasa seluruh dinding dunianya runtuh. Miliaran dolar nggak berguna. Pengaruhnya nggak berguna. Jabatannya hilang. Oh ya kawan sisik, mungkin kalian juga bertanya-tanya nih ya. Level 0 itu maksudnya apa sih? Kok serem banget? Gini ya, aku jelasin nih. Kalau di Indonesia, kita itu cuma kenal istilah audit internal atau pemeriksaan keuangan. Tapi untuk perusahaan teknologi raksasa di Amerika, level 0 itu ibaratnya kamu tiba-tiba dipanggil ke KPK. Bukan berarti kamu langsung bersalah, bukan juga berarti kamu korupsi. Tapi itu tanda bahwa ada indikasi serius.
Mungkin soal manipulasi data, akses janggal, atau aktivitas digital yang dianggap tidak seperti biasanya. Dan ketika nama seseorang sampai ke level 0, itu artinya perusahaan sedang bilang, ini bukan masalah kecil. Kita butuh penjelasanmu sekarang. Makanya wajah Michael tuh langsung pucat. Karena level 0 itu bukan sekedar rapat dadakan, ini sudah masuk ke wilayah yang biasanya hanya disentuh kalau perusahaan curiga ada skandal besar. Ya, ibaratnya tuh kalau di Indonesia itu bukan dipanggil masalah-masalah internal gitu kan, misalnya dipanggil HRD karena boros lah, apalah, bukan. Tapi ini dipanggil lembaga anti korupsi karena ada indikasi manipulasi data besar. Karena untuk pertama kalinya ia berhadapan bukan dengan orang lain, tapi dengan dirinya sendiri. Sampai-sampai direktur tuh bertanya, Michael, mungkin Bapak ya. Pak Michael, apa sih yang sebenarnya Anda cari? Dan konklusif, pertanyaan itu seperti palu godam yang menghancurkan tembok paling keras di hati Michael. Lanjut. Saat berjalan di trotoar Brooklyn yang basah, ingatan masa kecilnya perlahan muncul. Ia ingat waktu usianya 8 tahun, sang ibu mengajaknya ke taman kecil belakang rumah mereka yang berada di Ohio. Ibunya bilang, Michael, kalau besar nanti, jangan sampai kehilangan hatimu sendiri ya nak. Kalimat itu sederhana, tapi malam itu, kalimat itu seperti disetel ulang dari masa lalu. Michael menatap langit di New York yang mendung. Mam, aku capek. Aku gak tahu harus cari apa lagi. Itu katanya, haus fisik. Jiwa manusia memang bisa haus, tapi bukan haus minum, melainkan haus makna. Dan haus itulah yang sedang dirasakan sama si Michael ini. Haus yang gak bisa disiram oleh uang sebanyak apapun. Saat doa ihdinas syiratal mustaqim terdengar, Michael seperti mendengar sesuatu yang makin lama makin jelas, seperti panggilan pulang. Air matanya tiba-tiba jatuh karena hatinya yang keras selama bertahun-tahun akhirnya retak, dan dari retakan itu cahaya bisa masuk. Masya Allah. Saat Imam Karim menunjukkan ayat, barang siapa yang mencari Allah, niscaya dia akan menunjukkan jalan. Michael merasakan sesuatu yang aneh sekali. Bukan seperti membaca kutipan motivasi, bukan seperti mendengar ceramah bisnis, tapi seperti ada seseorang yang sudah menunggu lama sekali pokoknya. Dan kawan selisih, iman itu bukan muncul dengan ledakan. Iman itu sering muncul dengan bisikan, pelan tapi pasti. Michael menutup mata. Dalam gelapnya kelopak itu, ia melihat semua hidupnya seperti slide film. Kontrak besar, peresmian perusahaan, upacara penghargaan, sorak-sorai, lampu-lampu kamera. Tapi anehnya, gak ada satupun dari itu yang membuat dadanya hangat hingga ia berkata pelan, God, are you real? Apakah kau ada? Gitulah intinya. Ya, Tuhan, apakah engkau ada? Gitu ya maksudnya. Dan setelah kalimat itu, air matanya jatuh. Kawan selisih, Allah berfirman, aku dekat, lebih dekat dari urat leher kalian. Quran Surat Kaf ayat 16. Dan malam itu, walau ia belum tahu ayat itu, Michael merasakannya. Saat Michael mengucapkan Asyhadu an la ilaha illallah, ia merasakan sesuatu seperti beban raksasa di pundaknya jatuh. Seperti ia tuh sudah lama sekali membawa batu besar di punggung, terus tiba-tiba akhirnya batu itu pecah. Ya, begitulah rasanya. Dan saat ia mengucapkan wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, itulah detik di mana hidup Michael terbagi menjadi dua, sebelum syahadat dan setelah syahadat.
Imam Karim memeluknya, dan Michael menangis seperti anak kecil. Tangis lega, tangis pulang. Alhamdulillah, begitu terharu nih kawan selisih nih. Akhirnya ada satu hadis yang benar-benar menyentuh. Orang yang bertaubat dari dosa-dosanya seperti bayi yang baru dilahirkan. Hadis riwayat Ibnu Majah. Dan malam itu, akhirnya Michael benar-benar seperti bayi yang baru lahir. Hatinya bersih, onar hidupnya luluh, kesombongannya runtuh, dunianya berubah. Kawan selisih, begitulah manusia. Kadang Allah nggak mengambil sesuatu dari hidup kita, tapi Allah mengambil rasa cukup dari hati kita, agar kita mencarinya. Michael akhirnya mengerti bahwa puncak hidup bukan di lantai 52, bukan di penghargaan, bukan di akun bank. Tapi ketika ia menemukan kesyahduan saat menyentuhkan dahinya ke lantai dan berkata, "Ya Allah, terima kasih ya Allah, Engkau jemput aku." Emma berkisah, terima kasih sudah mendengarkan. Semoga kisah ini menjadi cahaya kecil untuk hati kita semua. Jangan lupa subscribe, like, dan komen ya kawan, biar cahaya terus menyebar. Terima kasih, dah.